besar para tokoh masyarakat, wakil khusus para kong, para nyai, para encing, para encang, para empok, para adik, para hadir, para jin ya, para jin, para jin atau tidak sih, ada jin ya. Wabil khusus keluarga besar almarhum Komda Ikin Komda Salman, almarhum Komda Jurobini Komda Salman, almarhum Komda Alwini Komda Salman, almarhumah Nyai Hajar Komda Binti Komda Salman, almarhum Komda Jurobini Komda Salman, almarhumah Nyai Hajar Muhammad Binti Komda Salman, almarhumah Nyai Hajar Ruhyah Binti Komda Salman, yang itu semuanya terangkum dalam satu kata besar, kata keluarga almarhum Haji Salman bin Jordan. Mudah-mudahan keluarga besar ini semua, anak, cucu, menantu, cicit, dan seluruh keturunannya dapat membahagiakan orang-orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kehadiran keluarga besar Komda Salman bin Jordan ini dapat memperkuat ikatan tali silaturahmi, mempererat ukhuwah Islamiyah kita, dan dapat mempersatukan kita, karena bagaimanapun juga Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil jamaah, wa inna yallahi ma'al jamaah." Hendaklah kalian itu berkumpul berjamaah, karena sesungguhnya kekuasaan Allah itu diletakkan pada orang-orang atau mereka-mereka yang senang berjamaah atau berkumpul. Makanya alhamdulillah pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah ikatan keluarga besar Komda Salman dalam rangka ruahan akbar. Ini bukan ruahan asghar ini. Ya, ruahan apa? Akbar. Ada ruahan asghar. Ini kalau hadas akbar ini. Kalau hadas akbar ini mesti mandi wajib, baru bisa pakai apa? Wudu ya. Kalau ruangan akbar juga makanannya wudu gede-gede. Jangan namanya ruangan akbar isinya sitok rebus. Malu-malu keluarga besar itu. Nama harus diperhatiin, istilah harus diperhatiin. Ya, acara ruangan akbar, makanannya semuanya anak pisang. Apa? Pisang anak kecil-kecil, malu pada murah. Tapi ruangannya ruangan akbar. Maka penamaan sesuatu harus diperhatikan. Sebelum kita kasih nama harus ya kita pahami dulu. Jangan ruangan akbar yang datang juga mestinya akbar. Mungkin saya tadi dari rumah bayangin ya bisa namanya kultum di rumah ngomong malah komedi datang balik kita jam 9 ini kira-kira datang ada komedi mungkin datang dia bagaimana karena istilahnya ruangan akbar. Yang namanya ruangan akbar kita bisa bayangin jalanan macet, motor kagak bisa mas, kalau namanya juga. Tapi begitu saya masuk waktu itu dia dulu dari ruangan asghar. Artinya apa namanya? Yang hadir barangkali ini nggak sampai sepertiga dari keluarga besar Komda Haji.
sepertiga. Padahal tujuan dibentuknya ruangan Ka'bah itu mempersatukan kita. Karena kalau kita baca dalam satu keterangan para ulama, "Lam ya'rifil asla lam yusibil far'a abadan." Orang yang tidak kenal asalnya, tidak tahu keturunannya, pokoknya dia tidak tahu, lam yusibil far'a abadan, gak bakalan kenal sama cabang-cabang. Kalau pokoknya cabang itu ada apa? Kita di sini Haji Rofi di Sofian Salman. Saya bingung, saya masuk dari mana di jalur saya ini? Jalur yang kedua mungkin saya dari Rofi Haji Rofi. Jadi biar ketahuan. Karena kalau kagak tahu asalnya, pokoknya kita kagak akan semua. Kalau saya masuk dari jalur Rofi Haji Rofi di Salman yang aja Asia. Yang Asia itu saudaranya Romi Sawal ya, Romi Romi Salam ya, terus apa lagi? Kenapa ada yang lagi? Siapa lagi ya? Fatimah ya, termasuk dari jalur itu. Ini saya paling tua lagi, paling tua ya, paling tua ini saya. Makanya kita rujuk kalau tua saya kalau dari jalur saya. Kalau dari jalur masa kalah tua dia, karena bapaknya dia, adiknya saya. Cuma karena ada tidak saya, kalau ada ini biar kelihatan jalurnya doang ya. Nanti mestinya dibikin lagi untuk orang dia, pengaji awi, rumah siapa itu pengaji awi dia, pengaji biar ketahuan. Jadi maksudnya dari mana? Pokoknya itu apa namanya? Cabang. Sedang pokoknya udah ketahuan. Kalau kita, ya, mungkin kita udah ketahuan. Kalau udah ketahuan pokoknya, baru kita sadar. Ketemu di jalanan. Oh, kalau itu dia berarti masih sudah. Oh, kalau itu dia masih apa? Kalau sudah tahu keluarga besar kita, maka ada tanggung jawab kita. Apa kata Allah? Qul anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Kita selamatkan diri kita dulu, baru kita selamatkan keluarga kita. Keluarga kita itu termasuk para keturunan kita. Selamatkan jangan sampai dia masuk ke dalam neraka. Tuntun supaya rajin ibadah. Kita ajari supaya sering ibadah. Karena kita punya tanggung jawab terhadap keluarga untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Makanya orang-orang tua kita juga bisa memanjang segala keturunan yang sudah meninggal dunia. Jadi gak ngarepin apa-apa dari kita yang masih hidup. Orang mati itu kagak penting makanan. Orang yang sudah meninggal itu kagak penting jamuan dan hidangan. Orang yang sudah mati itu gak penting jabatan dan kedudukan. Orang yang sudah meninggal dunia, jabatan dan gak ada artinya. Benar kan? Jenderal lain, jenderal bintang-bintang. Begitu mati, masih kita dalam apa? Masih kita apa? Karena orang besar, orang kebiak, semua hormat, semua sifat. Begitu meninggal dunia, dihormati di dalam kuburan, diinjak-injak sama kopra kata kawan. Dia injak tanah kuburannya kopra, yang injak tanah kuburannya bawahannya, yang masih hidup diomeli mulut, masih hidup dimarahi mulut, masih hidup serba salah. Begitu jenderal yang mati, diinjak sama kopra.
Itu di dalam watak kita bukan. Kalau meninggal dunia tidak ada harganya. Semua ustaz, kiai, ulama, habib, kalau meninggal di kali ini tidak kira-kira. Ngomongnya itu ulama yang meninggal, semua makhluk, ngomongnya kira-kira. Kenapa? Karena disitulah kematian yang harus mengingatkan kita. Apa yang mau kita sombongi waktu hidup? Apa yang kita mau banggain waktu hidup? Akhirnya mati. Makanya sahabat Nabi yang bernama Abu Dhar pernah berkata, "Ala kunna fi yawmin fa'il, yawmun turqa fi qalbi." Kalian mau tahu? Kamu mau tahu dan kapan saya jadi orang miskin? Kita tahu. Suatu saat pasti saya jadi orang miskin. Kapan? Yawmun turqa fi qalbi. Hari di mana saya diletakkan dimasukkan ke dalam kubur, itulah hari miskinnya saya. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, yang kaya jadi miskin, yang pintar jadi bodoh, yang galak jadi penakut. Jika teman saya waktu kami sama Pak Al-Maquran sekarang itu Jokowi, kadang-kadang Bintang, Kedongan, itu teman saya semua. Ini bila masih itu di kamar kalau saya pernah di RT ya. Saya lakukan RT nyalon RT dulu. Yang ada nyalon RT dulu belum pernah. Susu sama warga pun sudah turun kali jadi RT kamu ya. Orang Sultan yang bukan itu ngurus beruntung dipanggil. Ada orang Sultan bukan orang belum kemarin bilang dah ada yang soal pusing. Apa lagi menjadi itu selagi itu dia bukan itu kita pusing sama orang Sultan kita jalan sudah ada rumah yang di dunia begitu orang yang masuk ke dalam rumah kalau yang mana yang makan itu juga siang juga ya. Dengan udah minum-minum itu berbingung tak masih dingin tuh. Minta air banyak dengan nasi kalau saya air. Tidak terpaksa juga. Bisa ada bisa tapi yakin. Kasih air atau minum-minum, tetapi dia ngomong alhamdulillah. Mau begini kalau mau sama dalam hidup. Mau kita dan hari kita miskin itu kalau orang kaya punya mobil mati jalan bawah, perempuan ikut belakang berot, mungkin berot, kalung berot, perhiasan berot, mati di bawah kan? Miskin kan? Masih hidup di orang kaya giginya okong, tapi gigi emas. Giliran mati tidak penting kan? Malah anak-anak itu kadang-kadang kalau beres juga akan meninggal, oh giginya tidak mati. Karena giginya jadi apa? Giginya yang punya perhiasan menjadi miskin, kadang dibawa punya mobil, kadang dibawa semuanya jadi bawa. Maka Sayyidina Ali katakan dalam Nahjul Balagha, "Ma min bi'adam wal fakhr awwaluhu nutfah wa akhiruhu kifan." Kenapa masih ada lagi orang yang sombong di dunia ini? Sombong dengan jabatan, sombong dengan ilmu, sombong dengan pangkat, sombong dengan tua dan lain sebagainya. Ingat awwaluhu nutfah wa akhiruhu kifan. Dulu dia bukan apa-apa setetes kayak ini. Nanti endingnya akhirnya jadi apa? Kifat. La yafruqu nafsa wa la yafruqu nafsa. Dia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, tidak bisa kasih rezeki dirinya buat
tangan Allah boleh kasih, mata Allah boleh ngasih, kaki Allah boleh. Begitu jadi manusia sombong, angkuh, baru punya mobil Fortuner. Mobil apa? Fortuner. Yang bagaimana tuh? Juga cepat ya. Baru punya mobil Pajero Sport. Baru punya mobil Ayla. Baru punya mobil Avia. Ya. Baru punya balanya mobil Expander. Udah berapa? Kalau pernah bertambah, potong-potong langsung itu begini aja. Jadi kaget itu, bila keseluruh mencari orang, apa yang kamu dapatkan berkaca pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kurang apa kayaknya? Burung-burung binatang semua tunduk sama Nabi Sulaiman, tapi masih ibadah, kagak lupa sama Allah. Burung apa aja, dari burung garuda, cendrawasih, macam-macam tunduk sama Nabi Sulaiman, tapi ibadah nggak berarti dia. Itu tiba-tiba ada burung itu apa? Kenapa burung itu? Orang-orang di maghrib sholat, gurunya ini dari semprotnya, dia langsung ngasih. Dimana itu siapa itu? Si Anu anaknya siapa? Anaknya si Anu. Wah, dengan pengaji saya mana? Yang terbawa siapa? Pengaji saya. Makanya Quran musafun wahlikun naro. Kalau kita mau menjaga harga dan martabat orang tua kita, gak perlu banyak-banyak asal kita berbuat baik. Ibadah orang tua kita yang sudah meninggal dunia bangga. Lalu juga punya mobil Fortuner, mobil Avia. Kemana? Ke Monas nyampe. Kemarinda, kemana lagi di Baca Cinta, Kokila, Majlisnya di Al-Hidayah nempel katanya. Ada yang begitu? Ada. Orang aneh itu anak siapa? Siapa itu? Anak siapa? Terus nyambung tuh. Oh, masih punya mobil baru nanti kena lagi. Manusianya yang belum tinggal kena lagi. Makanya lapor maupun bisa yinati amalikum. Jangan sakitin kata Nabi. Jangan bikin susah orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan amal kita yang buruk. Yang sudah meninggal kalau cucunya, anaknya, cicitnya berbuat gak baik, itu merasa tersakiti. Jangan dianggap kalau itu pada namanya keadaan mau. Ini keluarga yang kita rawani itu pada lihat semua rukun. Orang hanya kelihatan gak bukan, ya kalau kelihatan kita kegawalan dari pemaku. Begitu jalan wilayah, punya komunikasi saya enggak tahu. Semua yang sudah meninggal ini bagaimana jangan kotori, jangan sakiti orang tua kita sudah meninggal dunia dengan perbuatan jelek yang kita lakukan. Perintah Nabi apa? Kulguru makasina wa kutuhan masa kulguru ingat sebut kebaikan orang tua. Kebaikan orang tua itu ingat jangan dilupain. Terutama orang tua kalau meninggal dunia punya warisan jatuhnya kemana? Jatuhnya kemana?
kadang-kadang rumah, udah tinggal nempatin tanah, udah tinggal suratin, pengeluaran masih bingung. Kalau orang tua setahun sekali pakai keren atau 3 tahun. Padahal tanah orang tua kita, rumah orang tua, kalau beli udah berapa? Kalau beli udah mahal sekali. Kita kerja ngumpulin gaji sekarang 2 juta, kita nabung ya sebulan kita kumpulin 3 juta atau 10 juta pengen di rumah, dapat 2 miliar, begitu dapat mati kita. Rumah kagak dapat, tanah kagak dapat, mungkin punya ini yang kita punya 50 tapi orang tua kita udah warisi kita tanah, warisi kita rumah, kita disebut-sebut. Harus diingat bagaimana pesan orang tua kita jangan sampai. Nah sekarang orang tua kita jangan sampai ditinggalkan tanahnya, rumahnya, tempatnya sudah ditambah. Quran masa ini kasih tadi untuk keburukan orang tua. Untuk ini bagaimana? Ini tutupnya kata Nabi, ittaqillah ayyuma kunta wa atmi sayyidaka hasanatan wa qulbina jibulina. Menutupi kebaikan keburukan itu dengan amal soleh. Barangkali ada yang orang tuanya masih hidup mabuk, sholat kagak pernah, ngaji juga kagak pernah, ya pada dekat masjid, dekat musola, ngakunya Islam, meninggal dunia, tutup keburukan orang tua kita bagaimana? Jadi kita anak yang soleh, jadi kita anak yang soleh, jadi kita anak yang taat dalam beragama, tertutup udah itu jeleknya orang tua kita. Orang tuanya dulu yang terkenal makhluk dengan hal tersebut tertutup dengan amal soleh anak itu yang masih hidup. Kalau seperti anak sudah mulai bagaimana karena bapaknya dulu mau ini apa? Itu orang lah. Keburukan orang tua. Jangan sebaliknya. Orang tua itu rajin sholat, anaknya dengan mati. Begitu mati, ini orang tuanya, anaknya mau pokok ditanya. Itu siapa yang mau? Tapi betul mati lagi. Kok anak itu namanya nyamuk ini? Bentuk keburukan orang yang sudah meninggal itu dengan amal soleh amal baik. Mudah-mudahan tentunya kita di sini ya. Salah satu cara kita, namanya manusia pasti punya salah. Kita tuntut keburukan orang-orang tua kita yang pernah dilakukan selama hidup dengan amal soleh. Dari anak-anaknya, cucu-cucunya, bibit-bibitnya, sehingga betul-betul keburukan yang tertutup kebaikannya terlihat. Itulah makna dari manusia ini. Tutur ma'asyiha mawdakum wa tutur amnasyah. Apabila ada anak orang yang gagal benar, anaknya dia apa? Ada anak orang benar, anaknya kagak. Kita mudah-mudahan orang tua kita baik, anaknya juga baik. Kita terakhir kita mau di sini, kita bersama dengan oleh ya orang Jibril, pada iman suci akan lanjut ya. Tentu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi kita berdepan. Pertemuan kayak ini kelihatannya gampang, ngumpulin orang kelihatannya apa? Tapi susah kan? Karena terkait dengan hati. Orang mau kumpul kalau hati sebenarnya, kalau hati masih bisa dikumpulin kayak apa, nggak bisa. Ada yang telepon dulu kita tandai masuk dua dulu dan dulu.
buang sifat sombong, buang sifat angkuh, buang itu apa yang atribut sosial yang selama ini bikin kita jadi angkuh. Kumpul-kumpul kayak gini bisa sifat. Tapi kalau orang yang kumpul hatinya masih apa? Susah. Mudah-mudahan yang susah itu yang kita mengalukan hati manusia. Karena itu memang Allah yang punya namanya, punya benar. Kita berdoa semoga keluarga kita berani sayang yang masih apa namanya, yang malam tidur yang hatinya masih kurang kuat. Mudah-mudahan Allah satukan hatinya dalam dalam persaudaraan keinginan hati sayang. Kalau hatinya udah nyatu, enak ketemu di mana juga yang bikin enak itu hati. Orang dekat kalau hatinya jauh bisa ya punya bulan nih, beli bulan tetangganya lama, dia dekat banget, jumlahnya jauh. Kenapa? Karena biar dekat hatinya jauh, biar jauh hatinya mudah-mudahan ini ditetapkan kita hati kita jadi wasilah. Semoga tadi tercapai hatinya bisa karena bisa ngumpul lagi hatinya. Kulinya satu mau memaafkan. Mau apa? Memaafkan. Karena kenapa harus memaafkan? Karena namanya manusia memang wajib untuk dimaafkan. Al-insan ma'al wa namanya manusia pasti banyak salahnya. Orang yang banyak salah butuh maaf. Jangan Anda egois. Apa itu egois? Pengen dimaafin oleh Allah. Kalau besok buat Ramadan, kalau dia selalu doanya ya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Kalau itu bila yang dimaafin oleh Allah, innaka afuwwun karim, Allah mulia. Tapi kita sendiri kalau Allah memaafkan kesalahan orang, bagaimana Allah memaafkan kesalahan kita? Kesalahan saudara kita itu juga dapat memaafkan. Biasanya penyakit orang lain begitu. Kalau keluarga kurang rukun, biasanya begitu ya. Kalau mau orang lain, biasanya penyakit tahu ini. Biasanya kalau satu kumpul, apa namanya? Aku susah banget, ada satu di sini. Mau orang itu susah. Tapi mau orang lain di zaman namanya, bisa aneh. Padahal Tuhan satu muhammad itu bisa nggak berbuat begitu karena hatinya yang masih menjadikan dunia itu sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Makanya kadang-kadang kita gara-gara berpisah punya tak seumur hidup ada keluar itu negara. Mau bilang, padahal semeter kagak dibawa, kalau masih dibawa, tapi marahnya dibawa sampai gara-gara persoalan kecil, ya tanah kelebihan, dia lebih ini. Oh dia datang, ambil di 10 meter itu marah, ambil di turunan. Makanya begitu, padahal yang 7 meter dan 10 meter dia pada bawah mati. Kenapa bisa marah begitu? Karena selama ini cara pandang hidup kita itu salah, menjadikan dunia itu segala-galanya dan menjadikan diri kita seakan-akan orang yang harus dihormati, orang yang harus dihargai. Padahal kita nanti ini akan menjadi bagian juga. Itu manusia begitu kurang lebih udah kalau kita tidak ada biasanya orang berbaik itu tahu kita yang mana. Mudah-mudahan kalau misalnya dari begitu amin. Salah itu jangan dibawa sampai mati. Jangan egois kita minta maaf kepada Allah, ingin dimaafkan, tapi salah yang orang salahnya juga kita bermaafkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya sampaikan kepada kita sekalian yang kali ini ke depan keluarga Salimah di Indonesia semuanya kita bersama semua amin. Mudah-mudahan di wilayah dan bisa expander dan kemudian
yang tadinya susah jadi senang, yang tadinya datang kemari kusut mukanya pulang cerah, yang tadinya lapar saya pulang dari sininya. Itu saya yakin ya. Semua dari doain berkeyakinan juga. Ya, ada lagi berkumpul, nggak pakai doa dan bisa berkaya. Mudah-mudahan kita hidup itu rasa biasa di masyarakat kita ini ada teman-teman yang bisa hidup 100 tahun lagi. Yang ada, ya meskipun manusia itu saya nggak yakin 100 tahun lagi masih hidup. Tapi kalau masih 100 tahun lagi lebih hidup ya. Pada temennya punya itu kalau nggak ada temennya beda kira-kira. Makanya hidup setahun aja. 60, 70, 80 lewat itu punya pak. Orang-orang yang mau juga sudah serba salah, mau main bocah dulu. Kita diantarin ke mall, ada mau antarin. Sebenarnya itu nenek kenapa lagi? Dulu masih kawan ya, banyak banget apa namanya yang antarin itu. Ya, makanya standar aja 70, 70, 80, lewat 90, beri kita lihat juga. Ya, coba yang berbuat ya, makan, semakin, ya, pengen jalan-jalan serba salah, punya cucu, cicit, mobil ada, motor ada, kita diantarin, anak-anak nggak mau. Ngapain sih nenek-nenek nggak mau tuh? Kita diantarin ke kebun binatang, apa lagi? Nggak mau. Panas sekali. Makanya mudah-mudahan berkah rohan akbar ini yang hatinya tadi masih kusut, masih sombong, masih angkuh, buat jangan merasa Tuhan ini kan cincin ya, bukan apa ini uang lagi di atas engkau masih ada nah uang yang tinggal mana. Nah, engkau kami juga membanggai ya. Kalau kita mau bangga itu dengan amal soleh kita kalau nasab itu cuma ingetin nih, saya masih keturunan ini supaya nanti pulang bisa orang itu. Nah, kalau buat bangga ini juga saya imam, ini juga imam, bangga jadi nanti timbulnya taksub fanatik. Itu berbahaya. Tugas kita bukan untuk mengajak keluarga saya memahami, tapi mengajak agar bagaimana bertanggung jawab supaya keluarga besar ini punya nama besar yang baik dicontoh di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan ada namanya, dari kepadanya sekali lagi dari penting kepadanya. Mudah-mudahan dari sini ya yang sakit disembuh, yang sehat mengira kesehatannya, yang akhirnya tawar itu akhirnya tawar, mudah-mudahan ada tawar lagi akhirnya. Kadang-kadang akhirnya itu terlalu tawar, kita buka mohon maaf. Akhirnya mohon maaf pun, saya dibuka mohon maaf satu tiga, akhirnya saja ngerti minta maaf. Masa ini akhir-akhir berdiri dari minta maaf kita manusia dari kita minta maaf. Mudah-mudahan ada yang kita lagi minta maaf dulu ya. Asal itu mohon maaf sebelum dia terlalu gitu ya.
bersatu ya. Kalau bersih kita bertindak pada musola, tapi kalau bersatu waktu ini bisa menyambut, bahkan bisa buat hati-hati dalam sumber. Tuh, kalau bisa bersatu. Bahkan juga begitu. Tangan kalau bisa dari tubuh nggak ada adanya. Kaki kalau bisa nggak ada adanya. Tangan kaki itu berarti kalau ngumpul ada tangan, ada kaki, ada mata. Coba mata bisa kita copotin, ada adanya nggak? Kaki kita bersemai nggak ada adanya. Makanya Nabi katakan tadi, ya Allah itu berjamaah kita untuk belajarnya itu kalau lagi jamaah kagak bisa dimusikin. Kalau masing-masing egois, tangan mau pisah, capek, dulu ngambil, ya. Kata kaki juga ngantuk, kata kaki buah dulu jangan. Sekali-kali dulu tangan jangan. Kata kaki enak kok, jalan dulu, jangan ke pasar pulang, ya. Jalan ke mall pulang, giliran yang ngomong kuenya lu. Kesel nih kaki sama tangan marah. Ya kalau gitu gue bisa, kata kaki. Kagak ada hati. Makanya masing-masing punya fungsi, punya tugas. Dan tugas kita sebagai keturunan atau Bani Sa'imah ini, bagaimana kita keluarga besar ini? Pertama, jaga Islam, jaga imannya. Jangan sampai ada keturunan dari Bani Sa'imah yang murtad atau kafir dalam berjuang. Orang banyak orang Islam, bahkan banyak orang berjauh yang berjauh. Tapi itu dulu pokok. Tapi begitu kita tahu mau kemana, mau ke Belu, pikiran kita mau kemana kita, mau ke Belu. Ya lainnya, itu selalu gimana? Selalunya orang tapi kerjaan apa-apa yang dijebak sama apa namanya? Kematian. Mudah-mudahan kalau misalnya jangan sampai ada. Ya, yang dia doakan sesusah-susahnya kita kalau mati dalam Islam bisa dapat surga. Itu aja. Sekaya-kayanya kita kalau mati dalam keadaan mati rahmat sama kita. Kaya itu bukan ukuran mulia. Kaya itu bukan ukuran disayang Allah. Kalau kaya ukuran disayang Allah, Fir'aun, Qarun itu lebih disayang oleh Allah daripada manusia. Tapi buktinya Fir'aun yang kaya, Qarun yang kaya, Haman yang kaya, malah dipuji oleh Allah. Jadi yang beranggapan kalau kaya itu bukan bisa. Kadang-kadang kita salah paham. Sampai ngomong bangga di tempat ini alhamdulillah pas bukti Surabaya itu lebih berlancar. Kemarin ada di Surabaya apalagi sholat orang susah. Dengan sholat orang berhenti, ya sholat juga berhenti, mari berhenti alhamdulillah usaha. Yang itu bukan nikmat, itu istidroj. Apa itu istidroj? Oh lagi dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti waktunya diperlukan kita. Kayak Fir'aun kalau dunia ini itu tambah lawan, tambah jauh dari Allah, tambah main usaha. Ujung-ujungnya Fir'aun ditenggelam di dalam. Ujung-ujungnya Allah ditenggelam di dalam dunia. Alhamdulillah, Allah bersatukan kita dalam Islam. Di bawah yang telah berusaha dan menjadi kedudukan pada dunia Alhamdulillah.
Thank you.